Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kali ini adalah setia di dalam hidup berkomunitas. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Manusia merupakan makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendirian. Dan kita mengetahui juga bahwa semua orang pasti hidup dan dilahirkan dalam sebuah komunitas dan juga memerlukan support atau dukungan dari suatu komunitas. Yang pastinya, komunitas yang buruk akan memberikan dampak yang buruk pula. Namun komunitas yang baik pasti akan memberikan pertumbuhan yang baik bagi seseorang. Dalam komunitas yang baik, kita bisa saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan, dan juga saling memberkati. Saya sangat bersyukur sejak saya di masa SMP, Tuhan sudah membawa saya masuk ke dalam suatu komunitas rohani melalui ajakan seorang sahabat yang tidak jemu-jemu, selalu mengajak saya ke gereja. Saya terus mengalami pertumbuhan sampai saya diberi kesempatan untuk melayani bersama dalam keluarga Tuhan. Saya juga mengalami kasih yang nyata di dalam keluarga Tuhan. Pada saat masa-masa sulit saya, ketika keluarga mengalami guncangan ekonomi, ketika hubungan orang tua sedang bermasalah, saat masa pencarian jati diri, bahkan masa paling terpuruk dalam hidup saya, keluarga di dalam Tuhan berperan untuk menolong saya, tidak hanya dalam dukungan doa, tetapi juga dengan tindakan nyata, dengan memberikan materi dan bahkan memberikan waktu. Ketika saya mampu melalui hari-hari yang berat dengan topangan tangan orang-orang yang mengasihi saya. Sebaliknya, karena pergaulan yang buruk dan kompromi akan dosa, saya pernah mencoba lari dari komunitas yang ada. Dan saya mencoba untuk menjalani hari-hari sendirian dengan kekuatan dan pikiran saya sendiri. Saya menghindari ibadah dan pelayanan, menjauh dari orang-orang yang mengasihi saya, tidak hanya menjauh dalam hubungan komunikasi dengan teman-teman, tapi juga menjauh secara jarak dengan tidak hadir lagi di gereja. Ini adalah rencana dari si jahat yang membuat kita menjauh dari komunitas yang baik, sehingga kita kembali kepada kehidupan yang kelam dan terikat dengan dunia. Namun terpujilah Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya karena kuasa doa dari keluarga dan teman-teman dalam Tuhan, sehingga oleh kekuatan Tuhan saya dipertemukan oleh salah seorang teman dari teman di gereja saya sebelumnya, yang membawa saya kembali masuk ke dalam komunitas di dalam Tuhan di tempat yang baru. Saya meresponi dengan pertobatan dan Tuhan memulihkan saya seutuhnya dan memberikan kesempatan untuk membangun kembali hubungan di dalam Tuhan. Bahkan di dalam komunitas ini pun saya diberikan Tuhan pendamping hidup yang sepadan untuk semakin masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan. Melalui pengalaman ini, Tuhan mengajarkan saya betapa pentingnya kita harus hidup di dalam komunitas atau kumpulan orang percaya, di mana Tuhan Yesus adalah gembalanya. Saya dan suami pun sudah sepakat bahwa kemanapun Tuhan tempatkan kami, hal pertama yang akan kami lakukan adalah mencari komunitas di dalam Tuhan atau kumpulan orang-orang percaya, di mana di dalamnya kita bisa bertumbuh, diberkati, bahkan juga bisa menjadi berkat. Saudara-saudara terkasih, mungkin pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak bisa bersekutu dan berkumpul seperti dulu lagi, karena kita harus di rumah, menjaga jarak, dan terbatas ruang temunya. Tapi hal ini tidak menjadikan kita membatasi hubungan kita dengan tubuh Kristus.
Kasih Kristus tetap harus diberitakan dan dinyatakan di dalam tubuhnya setiap waktu. Berbagai cara kita bisa lakukan, contohnya dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang ada untuk saling berkomunikasi dan menguatkan. Kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga kita juga tetap saling mendoakan dan juga dinyatakan melalui saling memberi bagi anggota keluarga yang kekurangan. Kiranya Allah Roh Kudus selalu menolong kita untuk terus setia dalam keadaan apapun. Allah sumber damai sejahtera selalu menyertai kita.